Hi everybody, how are you today? Pagi-pagi udah didatangi teman. Dia bawa mie ayam kesukaanku loh guys. Enak banget sih memang kalau punya teman yang pengertian. Cihuy. Kebetulan banget memang hari ini aku nggak masak loh. Jadi ini rezeki banget mah. Wajib kita syukur. Memang temanku ini kan sering datang ke rumah. Kalau dia malas di kantor, dia datang ke rumah. Kalau dia ada masalah, dia datang ke rumah. Kalau dia lagi penat di pikirannya, dia curhat ke sini. Makanya cocok banget dia rasa kalau dia udah ketemu dengan aku. Aku memang tipe pendengar yang setia loh guys. Jadi aku tahan sebenarnya berjam-jam dengerin orang curhat cerita. Terkadang aku merasa kok aku nih kayak tong sampah ya. Orang buangin buah pikirannya aja kayak aku. Dan aku malah senang-senang aja gitu dengarnya. Aku lebih baik mendengarkan mereka curhat daripada aku yang curhat ke mereka. Mungkin dari situlah mereka suka. Sebenarnya sih aku nggak terlalu berharap ya kalau mereka kalau datang ke rumah selalu bawa makanan. Kadang-kadang juga kan kalau aku udah masak, aku kadang suguhin mereka makan. Memang kebiasaannya sih gitu. Karena aku paham betul kan gimana kehidupan dengan gaji UMR ataupun mungkin di atas UMR sih. Jadi kadang-kadang kan dompet kadang kempit, kadang kembung, kadang kembang, ya gitulah. Dan aku yang jarang keluar rumah, biasanya kan aku masak juga dong di rumah. Nah kalau kebetulan aku udah masak dan mereka datang, biasanya aku langsung sambut mereka dengan makanan. Palingan mereka nanti bawa es. Ya mungkin mereka berharap jangan sampai tangan kosong datang ke rumah, iya kan? Pantas nggak sih kalau aku bilang aku seperti tong sampah bagi mereka? Aku tipe yang berpikir kalau orang curhat denganku berarti mereka sedang bermasalah. Terkadang orang tidak butuh solusi dari kita. Mereka hanya butuh kita mendengarkan mereka. Makanya aku selalu siapkan wadah bagi mereka untuk aku mendengarkan cerita dan curhatan mereka. Bagiku sih, sekedar mendengarkan cerita dan curhatan mereka itu lebih daripada jawaban. Karena memang orang-orang tidak selamanya mengharapkan jawaban dari kita. Mereka hanya butuh didengar saja loh guys. Kita menerima saat mereka memberikan curhatan kepada kita. Tanpa kita justifikasi mereka seperti ini, seperti itu, harus begini, harus begitu. Itu sih bagiku terlalu menggurui ya. Bahkan orang yang sedang bermasalah, mereka tidak butuh sebenarnya nasihat-nasihat dari kita. Makanya kalau orang yang lagi bermasalah, lagi banyak beban pikiran, lagi banyak beban, sebaiknya hindarilah memberikan nasihat-nasihat kecuali kalau mereka meminta. Banyaknya nasihat kadang-kadang bukan mengurangi beban mereka, malah semakin menambah beban di hati mereka. Karena di satu sisi kita sedang menghakimi mereka dan menunjukkan banyak kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat saat kita memberikan nasihat yang tidak pada tempatnya. Memang sih ya, mungkin aku terlalu overthinking jika aku mengatakan aku seperti tong sampah. Dalam artian orang yang menampung banyak keluh kesah orang yang datang padaku. Selagi mereka nyaman bercerita dengan aku ya, aku fine-fine aja. Tapi maaf, tapi aku tidak menerima sampah-sampah yang busuk loh guys. Dan memang dalam hal berteman, aku selalu pilih-pilih teman yang memang bagi aku cocok. Tidak harus seiman tapi bisa sefrekuensi dalam hal berpikir. Dan yang lebih penting bisa saling memahami kondisi masing-masing. Memang sih tidak mudah untuk mendapatkan teman yang sefrekuensi, yang satu circle, yang saling memahami. Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang baik di sekitar kita. Jikapun tidak ada orang baik di sekitar kita, pasti kita
bertemu dengan orang-orang yang di luar sekitar kita. Ya, setidaknya tidak memudarkan jati diri kita yang sesungguhnya lah. Kita tak perlu tergerus oleh gaya hidup yang pura-pura. Itulah kenapa aku cocok sama mereka. Mereka apa adanya, sama seperti aku. Suatu ketika aku pernah minta carikan kerja. Jawaban mereka sangat tidak terduga loh guys. Di situ aku menyadari bahwa mereka menganggap aku memang teman yang sejati. Aku pikir mereka akan dukung aku cari kerja. Ternyata tidak. Mereka bilang kalau aku kerja nanti mereka nggak bisa datang lagi ke rumahku. Jawaban apalah kayak gitu ya kan. Harusnya sebagai teman dekat, harusnya mereka dukung aku loh guys. Setidaknya supaya kami memiliki sama-sama penghasilan yang stabil. Katanya kamu di rumah aja lah. Persis kayak jawaban suamiku ke aku guys, nggak dibolehnya ke kerja. Padahal tujuan aku kerja sebenarnya nggak muluk-muluk loh guys. Aku cuman menyelesaikan proyek rumahku ini yang masih kurang loh. Aku bilang setahun aja nggak apa-apa lah, yang penting bisa menyelesaikan rumahku ini. Disitulah mereka mengerti bahwa sebenarnya aku bukan kelebihan uang loh guys.